Di hari Pentakosta ini saya akan membawakan satu tema dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Pastor Made memberikan pesan pada saya supaya tema besar pada bulan ini adalah tentang bertumbuh dan berbuah. Saya akan bacakan dari, bagi yang belum kenal saya, ini pertama kali saya hadir. Saya adalah, mungkin beberapa sudah kenal saya, dan mungkin yang belum kenal, saya adalah salah satu mungkin murid Pastor Made. Dulu saya di sini bersekolah di Swinburne University, nggak jauh dari sini. Mungkin ada yang tahu ya, di Glenferrie. Dan saya di sini juga hasil dari pengajaran dari Pastor Made dan mentoring dari beliau dan teman-teman beliau secara online. Saya bergereja di Scots Presbyterian Church, di Indonesian Christian Church ICC di Collins Street, di corner Collins Street dan Russell Street. Nama pastor saya Sen Senjaya, salah satu pastor yang dulu pernah melayani di gereja saya, namanya Christian Tirta. Dia menuliskan surat bersama Pastor Made under Baptist Church dan under Presbyterian Church supaya saya ini memakai karunia untuk, karena saya sering dipakai hampir 7 tahun oleh Pastor Made untuk memimpin anak-anak muda seperti Gracia dan teman-temannya dulu ya. Saya dipakai untuk melayani anak muda, dan saya menemukan dan bergumul, dan saya menanyakan kepada Pastor Made dan Pastor Chris, dan mereka setuju dan melakukan assessment, dan saya dikirim ke Reformed Theological College di Queen Street yang headquarternya ada di Geelong. Dan puji Tuhan, saya bekerja di perusahaan distribusi bensin di Newport, dan saya tinggal di Point Cook. Mungkin beberapa dari kalian tahu ya, Point Cook itu dari suburb yang sangat jauh dari sini. Tapi puji Tuhan, kesempatan untuk memberikan firman ini saya terima dengan baik. Pastor Made memberikan saya kepercayaan, dan jarang yang memberikan kepercayaan kepada anak dan generasi yang selanjutnya ya, supaya bertumbuh dan berbuah, dan jemaat ini mendapatkan firman yang benar. Karena banyak pengajar sesat dan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang bukan dari Alkitab, tidak biblical, tidak ada doktrin yang benar, dan banyak yang jatuh dalam kesesatan, dan anak-anak muda ini semakin menjauh daripada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan Allah Tritunggal. Saya membacakan Kolose 1 ayat 9 pasal 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dan dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saudara belum pernah membaca kitab Kolose, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara di kota Roma. Dan sebenarnya jemaat Kolose ini bukan didirikan oleh Paulus, tapi melainkan didirikan oleh salah satu hamba Tuhan bernama Epaphras. Epaphras adalah salah satu murid dari 2 murid yang dimuridkan oleh Paulus di kota Efesus. Paulus mengajarkan doktrin yang benar, pengajaran tentang Injil yang benar, tentang Yesus Kristus di dalam dunia pada zaman itu, dunia sekuler, which is dunia zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada zaman itu orang-orang nggak pakai bahasa Inggris ya. Zaman itu pakai bahasa Yunani, atau sebelum Yesus, waktu Yesus 3 tahun melayani sebagai guru, dia bahasa sehari-harinya adalah Aramaik. Bahasa pada saat Israel dibuang ke Babylon. Jadi mereka nggak pakai bahasa Ibrani, melainkan Aramaik, orang Yahudi, Aramaik. Dan orang-orang yang di luar seperti kota Melbourne ini kan pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris, nggak mungkin kita pakai bahasa Yunani zaman sekarang ya, nggak ada yang ngerti ya. Tapi pada zaman itu, latar belakang jemaat Kolose ini didirikan oleh jemaat yang sangat kecil, sekitar 10-50 orang. Dan di satu rumah yang disediakan satu orang kaya, yang bernama, ada yang tahu? Filemon. Jadi kitab Kolose ini tidak bisa dipisahkan dari
satu kitab namanya Filemon. Nah, Filemon ini belajar seperti saya belajar di RTC, Reformed Theological College, dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa teman saya di sana dari gereja-gereja lain, di Box Hill, gereja Baptist Church mungkin dari Crossway, ada yang teman kami dari gereja denominasi yang lain, karismatik dan sebagainya. Kami berkumpul di situ, sama seperti di sini. Jadi di Efesus itu Paulus mengajar, karena dia orang Farisi. Orang Farisi itu sangat pintar ya, dari umur 13 tahun mereka belajar Taurat yang bernama Bar Mitzvah dan sebagainya, sampai sekarang. Nah, waktu Paulus di penjara, jemaat Kolose ini atau Epafras ini, seorang yang bernama Epafras ini, kebingungan. Kenapa? Karena banyak pengajaran orang-orang sekitar, orang-orang Yunani. Jadi background ini kebanyakan jemaat dari 10 sampai 50 ini backgroundnya orang Yunani, bukan Yahudi. Termasuk Epafras. Dan juga Filemon. Nah, mereka ini punya kebingungan seperti zaman kita sekarang. Kalau sekarang anak-anak muda kan influencer ya, TikTok, Instagram, anak-anak ini sambil minum matcha latte, scrolling ya, mendapatkan influence dari konten Instagram yang hanya 8 second itu, Oma. Jadi 8 second mereka bosan, dan ambil filosofi lain. Jadi mereka itu mendapatkan filosofi dari zaman dulu itu, orang-orang itu pergi ke tempel. Di situ ada imam. Ini orang-orang Yunani itu ada dewa Zeus, Herakles, Sena dan sebagainya. Mereka ada 12 yang dinamakan pantheon. Jadi dewa-dewa Yunani itu dicampur dengan dewa-dewa Romawi. Jadi agak jelimet untuk mereka, atau complicated untuk mereka itu mengerti Injil apa sih ini? Injil itu artinya apa untuk kita? Kristus mati untuk menghapuskan dosa kita kan? Karena dosa itu hutang. Kalau orang terjerat pinjol, pasti lari dan ngumpet. Sama-sama seperti kita. Adam dan Hawa seperti itu. Dosa itu adalah hutang. Adam, di manakah engkau? Mereka lari kan? Mereka lari. Pada saat kita melakukan dosa itu seperti itu. Nah, pada zaman itu berbeda. Kalau pada zaman itu, Tuhan itu harus kelihatan. Jadi ada tempel yang mereka menyembah dewa, misalnya Aphrodite atau dewa kesuburan. Kalau mau bertani, zaman dulu kan bertani yang nggak ada zaman sekarang AI, zaman sekarang ada komputer, mungkin Kodidi ngerti IT dan sebagainya ya. Tapi zaman itu adanya pertanian, perkebunan. Nah, kota Kolose ini di tengah-tengah timur dan barat, antara negara-negara timur dan barat, dan dilalui banyak perdagangan. Dan ada satu sungai namanya Sungai Likos. Jadi seperti Yara River lah. Kota ini disinggahin orang-orang Indonesia, Korea, dan mungkin kita ketemu di sekolah, orang-orang anak-anak sekolah bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, seperti kita di sini. Nah, karakter jemaat Kolose itu berbeda dengan karakter jemaat Galatia dan Korintus yang diajarin. Dan mereka itu mereka mengerti pengampunan dosa, tapi mereka mau mempraktikkan itu bagaimana di kehidupan sehari-hari. Karena lingkungan sekitar mereka, teman-teman mereka itu datang ke kuil, mempersembahkan persembahan. Kalau misalnya dewanya dewa kesuburan atau dewa Aphrodite, zaman dulu ada patung, ada kuil, ada imamnya. Mereka membawa persembahan itu diterima. Dan itu orang itu harus menyembah dewa itu. Yang nggak ngapa-ngapain dewanya, yang mati, yang seperti patung atau conventional worship ya zaman sekarang ya. Bukan berarti kalau kita ke restoran Vietnam itu ada dewa itu pengajaran yang salah. Kita jangan makan di situ, itu setan. Bukan, saudara. Tapi kita mengerti ya, kalau kita ke Springfield atau saudara ke St. Albans itu, teman-teman gereja saya suka ke restoran namanya Tuan Pat di sana. Jadi ada dewa Buddha atau apa ya, saya nggak ngerti, dikasih jeruk depannya. Salah satu teman kami nyeletuk, itu setan bang. Jangan begitu, itu bukan seperti itu. Itu conventional worship ya untuk mereka. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena ada pengampunan dosa. Kita bisa lihat di Kolose, intinya itu ada di ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Jadi mereka itu melihat jemaat di Kolose itu melihat ada harapan di surga karena Yesus Kristus. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Karena pada saat itu mereka zaman-zaman orang-orang yang menyembahkan sesuatu dan mereka pulang dan melakukan dosa seperti orang-orang Galatia. Ada dosa perzinahan, perseteruan, itu bisa kita nanti baca ya, dan sebagainya. Atau zaman sekarang orang-orang itu pergi clubbing, mempunyai
istri mungkin simpenan dan sebagainya. Seperti sering penipu, orang menilap uang, menipu teman di gereja, mengambil uang kolektif dari gereja untuk kehidupan sehari-hari. Jadi zaman seperti itu, mereka itu ada sedikit kebingungan. Kok Paulus ini nggak kirim kita? Kok dia ada sedikit jealousy ya, sedikit ya. Karena Paulus tidak mendirikan gereja ini, Epafras itu sempat juga dipenjara karena mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan sama orang-orang ini loh, yang orang-orang sekitar ini. Kita kan di zaman itu dipersekusi ya, tidak seperti sekarang. Zaman itu ini filosofi apa? Tuhannya mana? Nggak kelihatan. Kan mereka bingung. Yesus Kristus sudah naik ke surga. Seperti hari sekarang, Roh Kudus yang dicurahkan. Kan nggak kelihatan Roh Kudusnya. Tapi ada buahnya, saudara. Itu yang dijelaskan di Paulus. Jangan kamu berhenti berdoa, sebab itu sejak kami mendengarnya, pasal 9, kami tiada, ini sudah ya, oh enggak ada ya, ini. Oh dipencet. Yang mana? Kurang tahu. Seperti ini ya, lihatnya yang next ini ya, oke. Ya. Jadi, saudara, ayat yang ke-9, sebab sejak saat itu kami mendengarnya pada kami tiada berhenti. Iya, majuin ya. Oh enggak. Ya, jadi ayat 9, saya agak geser sedikit. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Nah sekarang yang kita bisa lihat bagaimana kita bisa bertumbuh seperti jemaat Kolose. Pertama, jemaat Kolose itu berbeda dengan jemaat Galatia dan jemaat Korintus yang melakukan dosa sama seperti orang-orang di sekitar dunia Yunani atau Romawi pada saat itu. Paulus berdoa tanpa henti-henti untuk kamu. Kita bisa melihat saudara, kehendak Tuhan, Kolose 1 ayat 3, kehendak Tuhan agar kita berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa. Kenapa saudara? Pertama, Paulus mendahului suratnya ini untuk mendoakan jemaat Kolose di penjara, yang jemaat Kolose ini meminta guidance dari Paulus, ya. Dan Paulus mendoakan jemaat Kolose karena itu adalah ekspresi kasih yang paling dari hati yang paling dalam. Kalau saudara mengasihi seorang yang saudara cintai, itu entah itu kalau orang Batak ya kami ini opung, boru, opung doli atau nenek, atau kalau orang Chinese ada tante ai ya dan sebagainya ya, ataupun suami dan istri. Suami pergi kerja, istri berdoa, atau istri pergi kerja, suami berdoa, atau mereka berdoa pada saat malam. Itu adalah ekspresi kasih yang paling dalam. Pertama, doa tidak pernah kelihatan, saudara. Di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik zaman dulu. Jadi mereka pergi ke kuil sama seperti orang Farisi. Di bait Allah ada pelataran untuk wanita, ada pelataran untuk pria. Mereka berdoa. Kalau kalian lihat yang zaman sekarang mungkin berdoa di bait tembok yang tersisa itu ya, yang setelah bait Allah kedua di Israel itu, mereka berdoa seperti, saya nggak pernah ke Israel, cuma lihat di YouTube saudara. Tapi cara begitu mereka berdoa seperti itu karena bos saya orang Yahudi. Bos saya juga seorang Yahudi. Sinagog dia ada di Balaklava Road yang dibakar kemarin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di-vandalize. Ayah dari bos saya itu dari Polandia. Jadi Yahudi di sini namanya Yahudi Ashkenazi yang lari dari Hitler itu loh, saudara. Jadi mereka banyak di sini di Balaklava Road. Jadi seperti itu, saudara. Agar kelihatan wow. Tapi saudara kalau berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan, hanya Tuhan yang bisa melihat. Contoh dari orang yang tidak akan bertumbuh, dia akan berdoa hanya di gereja, hanya kelihatan. Tapi kalau dia di rumah berdoa, dan tidak ada orang yang tahu, dia bergumul. Itu adalah ekspresi kasih yang paling dalam. Ini next ya, sorry. Iya, kehendak kita berdoa ya. Kolose 1 ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Pertama, mereka menunjukkan ekspresi yang paling dalam, hati yang paling murni, tidak seperti orang-orang yang di luar sana yang hanya munafik. Dan surat ini hanya dilihat oleh 50 orang, saudara, pada saat itu. Tidak
Tidak ada YouTube. Kita berdoa, pendeta berdoa di depan, atau orang-orang yang berdoa. Tapi di luar sana, mungkin pembantunya dimaki-maki dengan kata-kata kasar. Apakah itu berbuah, saudara? Mungkin dia di tempat kerja, bosnya melihat, kok kamu gak kelihatan seperti Kristen, tapi kamu minta izin untuk minggu pergi ke gereja, tapi hari Senin sama kayak teman-teman yang lain. Hanya dari kata-kata yang keluar dari hati. Bayangkan saudara, sumber firman itu yang bisa mengubahkan hati, pasti akan mengubahkan pola pikir dan pola kita berkata-kata. Dan itu akan tercurah pada saat hati kita ini mengeluarkan kata-kata dari hati kita yang melewat dari mulut. Itu ada Amsal di Amsal 4. Mulai dari hati, lalu ke bibir, lalu ke kaki, lalu ke mata. Itu ada di Amsal pasal 4. Kenapa saudara? Kenapa orang-orang yang tidak berdoa? Karena mereka tidak menghormati Bapa yang Maha Hadir. Kalau mereka tahu Allah Tritunggal itu Maha Hadir, Bapa Maha Hadir tidak pasti. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita sering kepleset akan dosa itu. Kenapa? Kita tidak mempraktekannya di rumah. Terutama untuk orang-orang yang berhutang dosa sama kita. Oh, orang ini menjahati saya. Orang ini menyakiti saya. Saya tidak mau berdoa untuk mereka. Buat apa? Apalagi yang utang dengan saya di gereja. Loh, sama saudara dengan Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Salah satu hal yang penting, dosa itu adalah hutang. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, kenapa? Karena kita tidak mengerti dalam hati kita Injil itu seperti apa, yang sudah mengampuni. Yesus Kristus mati menghapuskan dosa, bukan memberikan kita Ferrari. Yesus tidak mati untuk memberikan kita rumah yang besar. Kalau Yesus datang untuk menghapuskan dosa kita tidak butuh apapun lagi, saudara. Kalau Yesus mau memberikan kita posisi yang bagus, Dia akan mengirimkan influencer, mentor yang baik untuk kita. Nggak usah salvation, tidak perlu lewat juru selamat, saudara. Tidak perlu Mesias. Kalau Dia ingin mengirimkan atau membuat kita sebagai sehat, Dia akan mengirimkan dokter. Kalau Dia ingin memberikan kita perut yang kenyang, Dia akan berikan kita koki atau restoran, saudara. Atau orang-orang yang bekerja di food and beverage. Kalau Dia mau mengirimkan kita dunia yang perfect, kita mati semua, saudara. Karena kita semua berdosa, nggak ada yang perfect. Tapi di sini kita bisa melihat teguran atau contoh yang baik dari orang-orang Kolose. Paulus memberikan contoh yang baik bahwa bukan pada hanya kita berdoa pada saat suasana genting, pada saat kita kekurangan uang, pada saat kita mendapatkan bagaimana ini kita mau, anak-anak muda mau apply pekerjaan. Kalau kita sudah dapat kerjaan, apakah kita lupa untuk berdoa? Itu tidak diajarkan Alkitab, saudara. Justru pada saat kita mendapatkan pekerjaan itu, kehendak apa lagi yang Tuhan inginkan kita dalam pekerjaan itu? Kalau saudara mendapatkan hal yang saudara mau, saudara mendapatkan, bilnya sudah terbayar pada hari ini, besok saya nggak usah berdoa. Kalau mortgage kita sudah terbayar hari ini, kita nggak perlu berdoa lagi. Nanti kalau misalnya kejadian, kita kekurangan hours, baru kita berdoa. Kalau kita kekurangan uang, kita berdoa. Kalau kita dijahati orang, kita berdoa. Tapi pada saat semuanya aman, tenang, kita tidak perlu berdoa. Apakah seperti itu, saudara? Tidak. Teguran Yesus kepada orang munafik pernah berkata, jangan seperti mengucapkan doa hanya di rumah-rumah ibadah, tapi sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Hanya dilihat dengan orang-orang itu, tapi tidak berbuah. Karena Tuhan melihat hati yang berdoa, ekspresi hati yang paling murni itu pada saat kita menutup pintu, tidak ada orang yang melihat. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi itu dan membalaskannya kepadamu. Tuhan memberikan reward atau ada buah, saudara. Itulah buah yang saudara bisa ambil dari doa Paulus. Yang selanjutnya, ini mati ya. Sudah ya, kecil ya. Itu yang pertama, saudara. Dan di mana dunia ini penuh dengan kebingungan, penuh dengan carut marut, penuh dengan porak-poranda, saudara. Dan jemaat pada saat itu ya, dan
bagaimana kita berbuah dan bertumbuh melalui doa. Kalau kita, nah di sini poinnya kebalikan dari kasih yang murni, kalau kita tidak mendoakan orang lain. Saudara kalau pulang dari kebaktian hari ini, saudara merenungkan firman ini, dan saudara tidak mendoakan orang-orang yang menjahati saudara, dan saudara barusan mendengarkan Kolose 1 ayat 14 tadi ada pengampunan dosa, sia-sia, saudara. Yesus itu sia-sia, Injil itu sia-sia. Tapi tidak, saudara. Saya yakin tidak. Kristus mati untuk menghapuskan dosa itu tidak sia-sia. Karena apa? Pada zaman itu, seorang budak, contoh kan Onesimus, kalau saudara baca Filemon, Kolose dan Filemon itu saling berkesinambungan. Karena apa? Ada satu orang yang diajarkan oleh Filemon yang belajar dari Paulus. Filemon ini orang kaya dan dia punya budak bernama Onesimus. Onesimus itu melakukan mistake, saudara. Mungkin pada zaman itu Onesimus itu diperkirakan ya, banyak komentar yang saya baca. Onesimus itu seorang budak yang sudah dibeli sama Filemon, dan Filemon itu landlord, dan pada zaman itu budak itu adalah properti. Kalau saudara punya investment property, saudara bisa claim depreciation dan sebagainya, bisa dapat cash flow, bisa dapat apresiasi dari bank ya. Jadi saya baru berbicara dengan salah satu jemaat di Berbut itu, tempat rumah yang dulu saya tinggalin itu harganya sudah 1.6 million sudah. Dulu hanya 600.000. Budak zaman dulu itu punya value. Dan kalau budak itu lari, investmentnya gimana dong? Kayak rumah situ kebakar gak ada insurance, bro. Bener, saudara. Onesimus lari. Lalu Filemon tidak mau memaafkan. Paulus mengirimkan surat kepada Filemon. Ini juga teguran untuk orang-orang yang kaya, saudara. Bukan hanya Epafras yang miskin lah. Yang zaman itu cuma dia paling kerjanya gitu-gitu aja. Pernah di penjara lagi, tidak famous lagi. Orang ini mungkin tidak se-influence ya seperti zaman sekarang influencer di Instagram itu, saudara. Atau di TikTok dan sebagainya. Tapi zaman itu budak itu lari, tapi dia memaafkan, saudara, belajar memaafkan. Jemaat Kolose, dia lari dari Filemon dan dia pergi ke kota Kolose dan mencari perlindungan kepada Paulus meskipun ketemunya di penjara, saudara. Bayangkan, itu Roh Kudus juga menuntun untuk kita, baik orang kaya ataupun miskin, tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah, bukan kaya miskinnya. Justru pada saat kita yang sudah berpunya ini, saudara, kita tinggal di kota ini, gaji kita cukup. Apakah kita mau memaafkan orang yang berdosa kepada kita, saudara? Bayangkan kalau rumah saudara kebakar, orangnya lari. Saudara mau memaafkan? Memang berat, saudara. Tapi kalau kita mempunyai pengertian yang baik tentang Injil, kita akan bertumbuh dan berbuah, saudara. Dan saudara, yang kedua adalah bertumbuh dan berbuah melalui firman, saudara. Ini yang poin yang terakhir, nggak panjang-panjang ya, saudara ya. Setelah berdoa, saudara mengerti apa arti berdoa. Bertumbuh dan berbuah melalui hikmah dan pengertian dari firman-Nya. Nah, kita baca di Kolose 9 ayat 10. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmah dan pengertian yang benar. Jadi hikmah dan pengertian yang benar itu wisdom and understanding, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ada poin pertama, saudara, yang belum tentu, saudara, kehendak kita itu kehendak yang diinginkan oleh Tuhan. Itu poin yang pertama. Belum tentu kehendak yang kita inginkan itu kehendak Tuhan. Bagaimana, Andre, caranya untuk mendapatkan, mengerti apa yang ditulis di Alkitab ini, ayat 10 ini? Mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau mempunyai anak, kayak kakak saya kemarin di Western Suburb, dia tinggal di Truganina. Kalau saudara punya anak, saudara bingung, dari sekolah yang mungkin zaman sekarang ya, saudara, influence. Main ada Jacinta Allen State Primary itu memban machetes. Jadi parang, kalau orang Madura punya caruk ya, zaman kalau di Jawa Timur itu orang Madura punya seperti golok ya. Kalau di sini tuh golok, kalau di Madura itu sabit itu loh, saudara, untuk ngarit itu loh. Untuk makan sapi itu kan orang-orang di Jawa Timur itu kan begini, saudara, ngarit. Di sini machetes dan dijual di Amazon. Tadi pagi masuk koran Herald Sun. Dari 27 website online.
menjual Mercedes. Mercedes itu anak orang yang gak jelas itu dari mana. Anak-anak ini mencuri mobil, kemarin di Western Suburb itu, di Northern Suburb ya, di mana Northland Shopping Center itu ada yang dibacok, saudara. Anak-anak umur berapa itu, saudara? Saudara bisa pikirkan. Kalau saudara mau nyari anak yang umur 12, 13, kakak saya itu sempat khawatir. Tapi di firman Tuhan, apakah kita harus khawatir, saudara? Apakah kita mempersiapkan hati kita mendengarkan berita-berita seperti ini? Hati kita ini siap nggak? Pertama, saudara pernah dengar perumpamaan tentang penabur? Itu berbicara tentang apa, saudara? Bukan benihnya. Benih itu firman. Itu simbolik ya. Benih itu firman. Tapi hati, ada beberapa tipe di situ. Sebenarnya ada 6 tipe hati. Yang pertama, di Matius 13, ayat 19 sampai 23, itu ada 4 tipe hati. Tapi ditulis dengan simbolik, dengan tanah ya. Bukan saudara ini disuruh bertani di ladang ya. Bukan, saudara ya. Ini perumpamaan ya. Perumpamaan tapi yang bersifat pengajaran. Jadi saudara itu mengerti dari zaman dulu sampai sekarang pertanian dan perkebunan itu ada. Orang-orang zaman sekarang WHV di daerah country, teman saya itu ada menanam tomat sambil makan tomat sampai bosan dia. Saudara ketemu ular, ketemu apa, dia itu bekerja keras. Marga Sibarani itu. Jadi dia di Bendigo, dia bilang seperti apa kata firman ini? Tanah yang kita mau secara ini ya, ada tanah yang di pinggir jalan, ada burung gagak mengambil benih firman itu. Burung gagak itu iblis, saudara. Benih firman, pada saat kita firman ini dibacakan, kalau saudara tidur, ada yang nganggut-nganggut, ada yang ngerti, tapi yang tidur begini, saudara, terus bangun, itu diambil, saudara. Iblis yang mengambil firman itu supaya tidak bertumbuh dan jadi orangnya seperti apa? Seperti dunia tadi itu. Lama-lama bisa beli Mercedes, mungkin beli pisau dapur, bisa beli apa anak-anak ini? Bisa jadi apa? Orang-orang yang nggak berguna, bisa jadi orang-orang jahat di luar sana, saudara. Yang kedua ada yang tanah berbatu, gembira sebentar, ada persekusi. Kayak sekarang kalau kita masuk Reform Theological College dikasih tahu, kalau kita mendoakan mendoakan orang yang mereka mengerti filosofi dunia ini, yang mempunyai orientasi kelamin itu, saudara, yang tidak jelas itu, kami bisa masuk penjara 2 tahun. 2 tahun. Bayangkan, hanya berdoa. Kalau doa itu so powerful, pasti akan diblok, saudara, sama dunia ini. Tapi Kristus sudah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Kalau doa itu nggak powerful, ngapain dilawan, saudara? Ya kan? Dan doa tidak kelihatan kan? Bagaimana mereka tahu kalau kita berdoa atau enggak? Berarti so powerful, saudara. Gembira sebentar, ada persekusi, dan masalah datang menjadi murtad. Banyak, saudara, di gereja-gereja itu murtad banyak. Tanah semak berduri, yang ketiga nih, tanah semak berduri. Kekhawatiran dunia. Kalau kakak saya, kok anak-anak yang di dunia ini mengkhawatirkan? Tidak, Andre, kami bawa bergumul dengan doa, dengan wisdom dan understanding yang tadi, saudara. Ini ada namanya hikmat dan pengertian, yang tadi ayat 9. Hikmat dan pengertian itu apa sih, Andre? Hikmat atau wisdom dan understanding atau pengertian itu berkorelasi. Saudara punya jam di sini. Jam. Wisdom itu seperti, atau hikmat itu seperti filosofi. Jadi hikmat atau wisdom itu seperti kompas. Saudara pernah naik gunung? Kalau saudara pernah naik gunung, ada arah Gunung Rinjani berapa kilometer, itu kompas. Secara fisik zaman dulu ya. Tapi kompas sekarang kan lebih canggih ya, bisa melihat utara mana, selatan mana. Sama seperti itu, saudara. Kalau saudara mau seseorang yang single, saudara ingin menikah, rindu, apakah saudara mencari itu dengan firman? Dari firman Tuhan itu sudah banyak bertebaran ayat-ayat. Apakah saudara immerse yourself atau saudara membaca itu dengan kompas? Kalau saudara tahu orang itu bukan anak Tuhan, saudara, atau anak saudara ingin masuk ke sekolah yang anak-anaknya kurang benar, itu sudah seperti guidance dalam Alkitab, itu saudara bisa cari banyak.
Bagaimana anak-anak saudara harus grow up, bagaimana saudara harus di kitab Ulangan itu saudara harus membawakan firman pada saat saudara makan, minum, jalan-jalan. Anak-anak itu harus dengar saudara. Itu seperti kompas. Dan hikmat itu seperti timing saudara. Kalau saudara mau main basket, ada timingnya untuk shooting ya. Kalau saudara nonton tim nasional kemarin, tendangannya Kevin Dix itu kurang, nggak bisa masuk karena timingnya tidak pas. Atau saudara nyetir, timingnya tidak pas, pada saat ada lampu merah, kena kamera, kena uang, fine ya. Kalau timingnya tidak pas, momentum ya. Jadi pengertian itu momentum, harus berjalan. Hikmat dan pengertian ini harus berjalan dengan seiring, karena ditulis untuk mengetahui. Kenapa seiring? Harus kita berjalan dengan seiring. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Contoh ya saudara ya. Apakah Anda seorang mahasiswa mencari pekerjaan? Apakah pekerjaan itu sudah saudara gumuli? Apa saudara sudah membawa itu dalam doa? Kalau saudara seorang yang mahasiswa sudah mendapatkan pekerjaan, saudara gumuli lagi dan cari di Alkitab. Jadi saudara bisa cari di Alkitab, saudara bisa bawa ke Bible, pendalaman Alkitab, saudara bisa ngomong sama Oma, dengan Cece, dengan Koko yang punya pengalaman sebelum saudara. Bagaimana guidance dari Alkitab, bagaimana guidance dalam hidup, bagaimana praktikal, bagaimana kita bisa berbuah dalam pekerjaan kita. Mereka kan pasti kasih tahu saudara, tidak mungkin tidak. Itu yang cari paling gampang. Kalau saudara seorang mahasiswa sudah mendapatkan pekerjaan, kalau saudara dalam bergumul, kok Indonesia gelap katanya. Kok Indonesia ini nggak ada pekerjaan, kehilangan berapa juta pekerjaan, orang-orang mencari susah. Apakah saudara sekarang ini ada di sini bergumul, mencari hikmat dan pengertian dari firman Tuhan dan dari komunitas kita? Bagaimana guidance dari mungkin agensi bisa memberikan saudara masukan dari Alkitab, bagaimana guidance dari Alkitab, bagaimana saudara harus bertindak. Saudara memerlukan kompas dan saudara memerlukan momentum, timing yang pas. Kalau saya dulu momentumnya nggak pas, tapi saya berdoa saudara. Saya tuh sekolah perhotelan, mendapatkan pekerjaan, itu pun mujizat Tuhan. Tidak pakai sponsor, hanya 900 jam kerja. Kami submit melalui agensi, tapi kami bergumul. Kakak saya mengajari saya berdoa. Kakak saya melihat buah itu di ibu saya dan kakak saya. Mungkin adik-adik di sini bisa sharing ke jemaat yang lain dan diajarkan bagaimana caranya mendapatkan guidance. Dan pada saat itu mengerikan saudara, ada namanya global financial crisis. 3 tahun saya nunggu. Kerjanya gak enak. Malam, 6 pagi ke 6 malam. 6 malam ke 6 pagi itu kan kebalik. 6 pagi ke 6 malam. Capek saudara. Digaji yang minim. Living cost mahal. Bagaimana saya itu diusir dari apartemen. Gimana saya dapat guidance cari rumah yang lebih murah. Kalau sekarang mungkin karena interest rate, kalau saudara seorang mahasiswa bagaimana cara bayar uang sekolah. Kalau saudara orang yang sudah mempunyai anak, bagaimana living cost ini so high. Gimana saudara bisa mencari pekerjaan supaya menombokin interest rate yang sangat tinggi. Atau saudara sekarang mencintai, atau mungkin bukan mencintai, anak zaman sekarang itu beda ya. Membedakan apa ini? Discernment. Saudara butuh discernment atau ini loh saudara, pengertian di penambangan itu nggak bisa berjalan yang sini ke sini, yang sini ke sini, nggak bisa. Harus beriringan. Supaya apa? Supaya tahu kehendak Tuhan itu kemana. Kalau dia hanya cantik, Alkitab menulis Proverbs itu kecantikan yang kamu olehkan adalah sia-sia. Tapi kak, dia cantik, ganteng, tapi bukan anak Tuhan. Tapi ganteng. Masa sih didoain gak berubah hatinya? Apakah itu wisdom saudara? Tapi tidak ada yang mau mengikuti firman Tuhan. Terang dan gelap sudah tidak bisa bersatu, dek. Bagaimana? Mau dilawan? Silahkan, tapi ada konsekuensi ya. Ada kompas, ada momentumnya. Gak bisa kita menghabiskan perjalanan ini. Kalau naik gunung, saya pernah naik Tongariro Alpine Crossing di New Zealand itu saudara. Ada namanya Devil Staircase. Jadi kalau dikasih warning, kita ber-13, kita masuk itu Tongariro Alpine Crossing 9 jam. 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 9
kakinya harus kuat. Sekarang saya sudah nggak kuat. Masih umur 20-an kuat. Ada namanya devil staircase, sampai menggos-menggos saudara. Karena apa? Energinya habis di situ. Bagaimana kalau saudara mempunyai pasangan hidup, saudara pacaran 8 kali tapi itu bukan anak Tuhan? Wasting time? Is it wise? Understanding yang baik atau benar? Kalau saudara sudah tahu mortgage itu tinggi, atau saudara tahu mortgage ini sedang rendah, apakah saudara itu mencari atau knowledge dari Alkitab bagaimana supaya kita tidak tamak? Sudah tahu mortgage tinggi, saudara mau ambil investment 1, 2, 3, 4, 5, semua 7 karena influencer ini bilang financial freedom. Dengan cash flow bisa. Sebentar saudara, tanyakan dulu. Jangan hanya segala sesuatu seperti jemaat Efesus, jemaat Korintus yang hidup dalam kedagingan, ada di Efesus 5, hidup dalam. Nah ini, kalau kita mencari filosofi dunia saudara, kita akan dibawa ke dalam. Nah ini, kalau saudara bisa bicara, saudara bisa lihat di Galatia 5 ayat 19, 20, 21 itu keinginan daging. Apakah hikmat dan pengertian dari firman Tuhan itu berlawanan dengan Galatia 5 ayat 19, 20, 21 itu? Ataukah saudara mau mengikuti dari buah-buah Roh Kudus itu saudara? Satu buah ya, Roh Kudus itu satu buah, one fruit tapi 9 flavors. Tapi yang utamanya adalah kasih. Apakah itu berasal dengan kasih? Lah kalau saudara sudah tahu mortgage itu mahal, anak-anak butuh ini, saudara kalau sudah repaymentnya jatuh tempo, nggak ada uang, bertengkarlah dengan suami. Disitulah mengapa di Indonesia saudara ekonomi itu sedang lesu. Suami main judi online, sudah jatuh dalam judi online, pinjam uang lewat pinjol. Dicari-cari hutangnya, orangnya kemana, orangnya ngumpet. Harus berbohong, dosa melahirkan dosa saudara. Apakah itu berhikmat? Tanyakan dulu saudara. Apakah saudara bergumul dengan, saya mau studi apa sih sebagai anak muda? Kalau saudara seorang senior atau lansia, apakah saudara ini mungkin sekarang stamina sedang menurun? Apakah saudara ini tetap meluangkan waktu untuk hanya berdoa? Doakan anak-anak muda ini. Ataukah saudara ini mempunyai waktu untuk sedikit, mungkin meskipun orang-orang itu tidak tahu, untuk mengampuni dosa orang-orang yang seperti di Kolose ini, Paulus berkata, dia memiliki penebusan yang menebus kita, yaitu pengampunan dosa. Apakah karena salah kaprah orang ini tidak mengerti? Apakah saudara mempunyai hikmat dan pengertian? Saudara akan mempunyai kompas, yaitu firman Tuhan, dan saudara mempunyai timing atau understanding, ya, atau pengertian, tahu kapan itu ngomong. Kadang Pak Mada menegur saya pada saat saya khotbahnya terlalu berapi-api itu, Andre, tolong itu suaranya agak dikecilkan. Jangan pakai jargon-jargon teologi yang, karena saya masih student saudara, jadi saya under supervision. Pak Mada sering memberikan saya nasihat. Oma sering memberikan saya nasihat. Cici sering memberikan saya nasihat. Inilah buahnya. Saudara, saya pernah mengalami kasih ya, terutama di, kita ingat ya, ayat yang kasih itu ditulis di kitab Kolose ini berkali-kali. Saudara bisa lihat nanti atas dasar kasih, oleh yang ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar firman kebenaran, yaitu Injil. Ya, kita mengerti Injil, tapi apakah ada kasih itu? Yang sudah disampaikan kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikianlah juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah. Pada saat kita mendengarkan Injil, dosa kita diampuni. Karena setiap satu dosa saja itu kita harus membayar kepada Tuhan, bukan kepada sesama, kepada Tuhan. Lah kalau Tuhan itu God is Spirit, yes, Yohanes 4, God is Spirit. Apakah Spirit itu terpisah dengan ruang dan waktu? Tidak, saudara. Itu eternal. Jadi kita harus membayarnya pakai nyawa kita sendiri. Atau ada orang yang membayar, saudara. Pribadi Yesus Kristus. Donaturnya dijelaskan di Kolose 2 ayat 9. Dia harus mengambil, karena yang mau ditebus manusia, saudara. Jadi harus Tuhan sendiri yang harus mengambil jiwa raga manusia. Dia merasakan apa itu lapar, apa itu menangis, apa itu sakit.
sampai dipecuti itu saudara, yang namanya flagrum itu sampai seperti spider bite itu ya saudara, sampai darahnya tercurah. Di Taman Getsemani dia mendapatkan, kitab Lukas itu menjelaskan keringatnya itu seperti hematidrosis. Hematidrosis itu keringat yang karena stres saudara. Bukan stres saudara ditinggal pacar, berlibur ke Eropa kemana karena jauh long distance saudara stres, bukan. Ini stres mau disalib saudara. Salibnya itu mengerikan saudara, disalib. Saudara, saya pernah kepotong sedikit. Saya ngelihat pernah, ya kepotong sedikit, tapi saya pernah melihat satu chef itu kepotong ininya waktu motong cabbage di restoran dulu yang 15-17 tahun lalu, dia membutuhkan 17 jahitan. Saya pernah merasakan dijahit itu 13 kali, itu pernah di kepala. Pada saat saya itu masih kecil di kota kecil namanya Malang, itu daerah salah satu, ada masjid di atasnya itu ada orang gila, dilempar pada saat ayah saya itu naik Honda Accord, di pintunya jendela saya lihat orang, kenapa orang-orang ngeliat ke atas, orang gila itu melemparkan batu. Jadi saya merasakan ada di sini ada jahitan, dan bekasnya sampai sekarang. Itu saya merasakan darah itu tercurah. Bagaimana? Itu saya bisa membayangkan, karena pada saat itu saya melihat darah tercurah, saya nggak pernah lihat. Saya melihat pada saat itu melihat 5 tahun. Nah, bagaimana Yesus yang sebelum disalib aja darahnya sudah keluar lewat pori-pori ini, saudara? Mengerikan, saudara. Begitu besar kasih Tuhan, saudara. Apakah saudara mau mengampuni? Mengampuni saja itu sudah berbuah, loh, saudara. Karena apa? Kita ini dicangkokkan kepada pokok anggur. Lah kalau pokok anggurnya nggak benar, pokok anggur apa? Filosofi dunia yang saudara follow di media sosial, di koran-koran, di tempat-tempat yang strategis seperti tempat kerja, tempat apa. Bayangkan saudara, kalau saudara anak muda, mengerikan saudara. Saya dengar dari teman saya yang sekolah kedokteran, untuk mendapatkan orang-orang yang studi kedokteran itu sekarang harus apa? Minta tanda tangan supervisor ya. Kalau supervisornya bilang itu, oh kamu harus tidur sama aku. Bayangkan saudara, banyak. Ini filosofi dunia saudara. Itu ada di Galatia 5. Itu keras saudara. Surat Galatia itu keras sekali. Tapi tidak dengan jemaat Kolose, kecil saudara. 10-50. Mungkin saya perkirakan 25 orang. Tapi mereka tidak mau mengikuti yang aneh-aneh ini saudara. Disitulah kita membutuhkan hikmat dan understanding atau hikmat dan pengertian. Hikmat itu jam. Kompas ini loh. Pengertian itu jam. Ya, hikmat itu kompas arah kemana? Karena GPS ya, kata Global Positioning System ya. Ada yang diplesetkan GPS itu sesuatu yang lain. GPS-nya apa? Kompasnya itu hikmat. Tapi pengertian itu saudara mendalami tidak? Saudara ngomong nggak? Sharing nggak ke Cece, ke Koko, ke Abang, ke Kakak, ke Adik? Ini benar nggak kehendak Tuhan? Bukan. Ini harus seiringan loh saudara. Saudara tidak bisa pisahkan firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini, yang kebenaran firman Tuhan ini dengan filosofi dunia. Saudara tidak bisa. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Ini mati ya. Ya, saya akan bacakan rangkuman firman pada hari ini, saudara. Rangkuman firman yang terakhir ya. Ini sudah terakhir, saudara. Jadi, saya akan bacakan. Rangkuman firman pada hari ini supaya saudara itu pulang bisa mendapatkan sesuatu. 1 atau 2 poin saja ya Tuhan. Kehendak dan pekerjaan Tuhanlah yang membawa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Maksudnya apa sih Andre? Kok susah sekali bahasanya. Jadi perjanjian lama itu saudara, Israel itu dibawa keluar dari mana saudara? Mesir. Budak saudara. Hidupnya enak ya. Ada bawang lah apa disitu dituliskan ya. Nggak ada spices itu, nggak ada roti. Di Mesir ada. Kalau memang Tuhan itu menginginkan kita mati masuk neraka, nggak perlu pakai kehendaknya, nggak perlu pakai kompasnya, tidak perlu memakai wisdom, understanding, tidak perlu pakai hikmat, pengertian firman, nggak perlu. Orang firman Tuhan sebelum perintah Allah dikasih baru di Keluaran 22 kok. Pada saat kita tinggal di dalam Mesir yang lambangnya dunia pada zaman itu, hidupnya enak bro. Ngapain ikut Musa? Ikut kompas yang nggak jelas ini, hiking ke lembah ini kita harus muter-muter 40 tahun karena bersungut-sungut tidak mau mengikuti hikmat kompas ini loh. Kompasnya nggak mau diikuti, pengertiannya atau timingnya tidak mau diikuti. Lihat saudara,
Kehendak pekerjaan Tuhanlah yang membawa Israel, Musa, bawa mereka keluar. Ada kehendak Tuhan untuk Musa. Yes. Sekarang pertanyakan kepada saudara, sebagai seorang suami, istri, mahasiswa, orang-orang yang lansia, saudara mempunyai kehendak Tuhan itu apa? Saudara gumuli nggak? Itu saudara bisa temukan pelan-pelan, nggak bisa langsung jebret, itu nggak bisa saudara. Tidak bisa, karena ada momentum. Pengertian itu momentum. Oh, saatnya ngomong sama suami mungkin dia lapar. Masa langsung ada masalah, kamu ini begini, hancur saudara. Itu ada timing. Ini contoh aja ya. Contoh. Kalau saudara pengen submit assignment, telat. Waduh gimana ini, sudah telat. Ya dapatnya fail. Atau saudara harus bayar? Gratis ya? Oh bayar. Teman-teman saya kemarin di Western Sawit itu salah. Ada 10 modul baru 1. Harus bayar 1.500, harus ada penebusan saudara. Harus ngulang lagi, capek, makanya muter-muter 40 tahun, cuma deket saudara. Gak sampai berapa tahun tanah perjanjian itu. Sekarang kehendak Tuhan untuk saudara itu apa? Karena nanti di pengadilan terakhir kita harus mempertanggungjawabkan. Apakah tanah itu, tanah yang subur itu berbuah, berlipat ganda 30, 60, 100 kali lipat? Saudara tahu ya? Matius 6. Saudara baca itu 4 tipe tanah, sebenarnya 6 tipe tanah. Ada yang tanah yang berbuah 30, 60, 100. Karena setiap orang punya kapasitas berbeda-beda. Saya mau punya kapasitas diberikan karunia untuk mengajar. Pastor Mada kirim saya ke sini. Saya harus nurut saudara. Saudara, saya berterima kasih. Dingin-dingin saudara mau datang ke sini, saya bersyukur. Nah inilah hati yang ingin menerima wisdom and understanding ini. Saudara ke sini tahu saudara. Saudara ini didorong oleh Roh Kudus, Allah Tritunggal. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian di mana Tuhan tinggal di antara umat pilihannya atau Shekinah. Jadi Tuhan itu mendirikan bait Allah di tengah-tengah tuh. Jadi ada 5 Taurat Musa itu tengah-tengahnya ada imamat. Kenapa ditaruh di tengah-tengah? Karena di situ ada imamat 17 itu ditulis the day of atonement, penghapusan dosa itu loh. Penghapusan dosa harus dilakukan di bait Allah. Menunjukkan 5 Taurat Musa itu bukan untuk filosofi zaman dulu ya, kita harus melakukan 10 perintah. Iya itu benar. Tapi semua orang have broken that. Bukan berarti kita hidup dalam pengajaran yang anti hukum ya. Kalau enggak porak-poranda satu dunia ini, saudara, nggak ada lampu merah, nggak ada law yang mengatakan seperti ini, yang nggak ada pemerintahan juga, saudara ya. Harus ada, ya. Tapi pada zaman itu pengampunan, karena semua orang berbuat dosa, tidak ada yang tidak berbuat dosa. Di orang Israel zaman dulu itu harus ada the day of atonement yang ada di bait Allah. Harus ada yang dipersembahkan. Nah itu bayang-bayang Kristus yang akan datang. Kalau nyembelih seperti orang agama lain itu kan setiap tahun. Kalau kita itu kan sama seperti Yahudi. Kalau kita tidak, once for all. Karena apa? Yesus itu mempunyai dui natur. Satu, mengambil jiwa manusia, karena yang ditebus manusia ya, bukan hewan ya, manusia. Tapi dia juga Allah. Spiritnya tidak bisa vanish. Dia kekal. Karena dosa kita ini kepada Tuhan yang kekal, kita harus semestinya kita mendapatkan penghukuman yang kekal. Tapi karena sudah begitu besar kasihnya itu, kita mendapatkan pengampunan dosa. Maafkanlah orang yang bersalah. Itu sudah berbuah, saudara. Saudara mengampuni dosa orang yang bersalah itu sudah Kalau orang itu tidak mau mengampuni, ya sudah, urusan dia. Itu ya saudara ya. Nah, begitupun Injil yang berasal dari kasih karunia Allah bukan hanya membebaskan kita dari perbudakan dosa, seperti di jemaat Galatia, Korintus, dan Efesus, tapi juga menuntun, memperbaharui kita melalui Roh Kudus ya. Setiap hari melalui Roh Kudus dengan hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat pengertian yang benar yang tadi sudah saya bicarakan itu kompas dan momentum ya, atau waktu yang tepat. Merubah pikiran dan arah hidup. Jadi arah hidup saudara harus bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak. Jadi harus beriringan. Wisdom, understanding, dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Begitu. Terima kasih. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan dari Kolose 1 ayat 9-10, meskipun hanya sebentar saja ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, firman-Mu ini dan Roh Kudus-Mu yang menegur hati kami dan memperbarui jiwa kami yang sering tendensi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
baik kami ini mahasiswa, kami lansia, ataupun kami sudah berkeluarga, kami meminta guidance ya Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kami dan terutama kami sendiri bisa mendapatkan kompas atau GPS dan understanding atau pengertian atau momentum waktu yang pas, supaya kami ini bisa mengeksekusi ya Tuhan segala sesuatu yang kami sudah rencanakan ini sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Kami berdoa ya Tuhan supaya jemaat kembali ke dalam rumah mereka masing-masing pada sore hari ini, atau siang hari ini ya Tuhan, dan Kau lindungi mereka ya Tuhan, dan menerima berkat kasih karunia dari Allah Tritunggal dari tempat yang maha tinggi, memperbarui mereka dan supaya mereka kembali dan mendapatkan ketenangan dalam hati mereka, tidak ada kegelisahan ya Tuhan, dan kami percaya hati mereka yang dilambangkan oleh tanah yang subur itu bisa berlipat ganda 30, 60, 100 kali lipat menurut sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan perbarilah hati kami ya Tuhan, dan pikiran kami dan perbuatan kami supaya kami bisa kembali ke aktivitas kami masing-masing dengan baik. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.